Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alfian Reza Mahardika. Saya akan mempresentasikan tugas besar PPU saya yang berjudul Pixel Ops, sebuah sistem manajemen studio desain grafis. Aplikasi ini saya bangun sebagai aplikasi web berbasis Python dan Flash untuk mata kuliah PPU semester 2. Di proyek saya ini berangkat dari permasalahan nyata yang sering dihadapi studio desain grafis. Pertama, pencatatan proyek, data klien, dan transaksi pembayaran masih dilakukan secara manual dan tersebar di banyak tempat. Kedua, sulit melacak riwayat revisi dan status progres pekerjaan desainer secara real time. Ketiga, tidak ada rekap keuangan yang jelas, misalnya piutang, down payment, dan pelunasan. Dan keempat, tingginya resiko duplikasi data serta human error dalam manajemen internal. Untuk menjawab masalah-masalah ini, saya membangun Pixel Ops, sistem manajemen studio desain grafis yang terintegrasi dalam satu aplikasi web. Aplikasi ini menyediakan dashboard tunggal untuk memonitor proyek, desainer, klien, dan keuangan dengan manajemen status proyek serta kalkulasi sisa pembayaran yang otomatis. Yang terpenting, seluruh sistem ini dibangun di atas fondasi object oriented programming yang terstruktur. Ada 4 tujuan utama dari proyek saya ini. Yang pertama, penerapan OOP. Saya ingin mengimplementasikan konsep abstraksi, pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfis secara nyata dalam Python, bukan hanya teori. Kedua, manfaat praktis, menghasilkan solusi sistem yang benar-benar bisa langsung dioperasikan oleh pemilik studio kreatif, bukan sekedar tugas kuliah. Ketiga, integrasi database, menghubungkan relasional database SQLite dengan model objek berbasis kelas Python. Dan yang keempat, antarmuka modern, menyajikan user interface web yang responsif dan clean menggunakan framework Flash dan Jinja 2. Berikut profil singkat proyek saya. Nama aplikasinya Pixel Ops, dikerjakan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester 2, kelas aplikasi web dengan penyimpanan data menggunakan SQLite dalam bentuk local file. Dari sisi teknologi, saya menggunakan Python sebagai bahasa inti backend dan logika kelas OOP, Flash dan Jinja sebagai web framework dan engine templating HTML, SQLite 3 sebagai database relasional lokal yang ringan namun berkinerja tinggi, dan Pandas untuk kebutuhan ekspor data serta manajemen tabular ke Excel. Arsitektur Pixel Ops saya bangun dalam 6 layer yang saling terhubung. Layer pertama adalah presentation, berisi folder template dengan file HTML yang dirender melalui Jinja 2. Layer 2 adalah controller, yaitu file main app.py yang menangani routing dan request flash. Layer 3 adalah logic, di file manager studio.py yang berisi logika alur kerja aplikasi. Dan layer 4 adalah OOP model, di file model.py yang berisi kelas-kelas seperti user, client, project, dan seterusnya. Kemudian layer 5 adalah data access, yaitu database.py yang menjalankan query dasar ke SQLite. Dan terakhir layer 6 adalah storage, berupa file pixelops.db sebagai database lokal. Dengan arsitektur berlapis ini, setiap bagian punya tanggung jawab yang jelas dan kode lebih mudah dikembangkan serta dipelihara. Untuk struktur datanya sendiri, saya merancang 5 tabel utama yang saling terhubung. Tabel klien menyimpan data pelanggan seperti nama, perusahaan, email, dan telepon. Tabel desainer menyimpan data desainer serta spesialisasinya. Tabel project adalah tabel inti yang menyimpan nama project, deskripsi, jenis, deadline, budget, dan status. Kemudian tabel revision, mencatat riwayat revisi setiap project, revisi keberapa, catatan, dan tanggalnya. Kemudian yang terakhir, tabel payment, mencatat transaksi keuangan, total, down payment, sisa, dan status pembayaran. Semua tabel ini saling terhubung melalui relasi foreign key untuk menjaga integritas data. Sekarang masuk ke fitur-fitur utama aplikasi. Di sisi dashboard interaktif, saya menyediakan statistik project yang memvisualisasikan jumlah project aktif, revisi, dan selesai secara dinamis. Summary keuangan yang menampilkan total omset, piutang, outstanding, dan invoice. Calendar deadline yang terintegrasi JavaScript untuk menampilkan tanggal jatuh tempo, terurut prioritas, serta prioritas list yang menampilkan 10 antrian project teratas yang butuh perhatian desainer. Untuk manajemen proyek, ada fitur penugasan cepat lewat form pembuatan project baru yang langsung terhubung ke data klien dan desainer. Edit detail untuk mengubah spesifikasi, budget, dan timeline kapan saja. Arsip otomatis lewat tombol tanda selesai yang memindahkan project ke folder arsip, dan cascade delete yang otomatis membersihkan data revisi serta invoice terkait saat sebuah project terhapus. Kemudian ada 3 fitur inti lainnya. Manajemen revisi, mencatat detail revisi keberapa, catatan revisi dari klien, dan tanggal revisi.
Setiap input revisi baru otomatis mengubah status project menjadi revisi. Kemudian ada klien dan desainer, mengelola profil lengkap stakeholder, dilengkapi proteksi duplikasi email otomatis saat pendaftaran desainer baru di database. Dan juga ada sistem pembayaran, menerapkan skema transaksi bertahap dari belum bayar ke down payment hingga lunas. Sistem menghitung normalisasi utang secara real time dari budget project. Kami juga menyediakan fitur ekspor sekali klik. Aplikasi ini memiliki tombol ekspor data global yang menghasilkan laporan spreadsheet profesional berekstensi SLSX, terdiri dari 2 sheet project dan berisi data lengkap antrian project dan status terupdate, serta sheet finance yang berisi statistik rekap omset dan piutang. Proses ekspor ini dijalankan secara efisien di sisi backend menggunakan Pustaka Pandas dan SLSX Writer Engine. Sekarang kita masuk ke bagian penerapan konsep OOP, dimulai dari abstraksi. Kelas induk project saya deklarasikan sebagai abstract base class menggunakan modul ABC untuk mencegah instansi langsung dari kelas dasar ini. Kemudian ada metode jenis project. Saya deklarasikan dengan abstract method yang memaksa setiap subclass untuk mendefinisikan metode customnya sendiri. Pendekatan ini menjamin konsistensi kontrak pemrograman di seluruh turunan jenis project. Untuk pewarisan, saya menerapkan 2 hierarki kelas. Yang pertama, kelas user sebagai superkelas diturukan menjadi admin dan desainer. Yang kedua, kelas project sebagai abstract base diturunkan menjadi 4 jenis objek: logo project, branding project, UI UX project, dan budget project. Setiap subclass ini mewarisi seluruh atribut umum seperti nama project, deadline, dan budget, sekaligus memodifikasi fungsionalitas uniknya masing-masing sesuai jenis project. Kemudian ada enkapsulasi. Saya menggunakan name mangling dengan double underscore seperti underscore nama dan underscore email sebagai mekanisme akses privat pada kelas user dan klien. Akses data dikontrol penuh melalui metode getter dan setter yang tervalidasi, serta saya menerapkan variabel terlindungi atau protect seperti underscore budget pada kelas project agar aman saat diwariskan ke subclass. Sedangkan untuk polymorphisme jenis project di override oleh 6 subclass berbeda untuk mengembalikan output spesifikasi desainer secara dinamis. Polymorphisme dinamis ini terwujud saat runtime ketika subclass memanggil self.jenis_project. Contoh nyatanya ada pada penentuan status pembayaran, lunas, DP atau berbayar pada objek tagihan payment. Kemudian selama pengembangan saya juga menghadapi dan menyelesaikan beberapa tantangan teknis. Ada migrasi otomatis menggunakan sintaks query alter table dalam get try except untuk upgrade struktur database secara otomatis. Ada proteksi duplikasi, yaitu pemeriksaan email terdaftar sebelum insert desain baru sehingga sistem mengembalikan ID lama tanpa terjadi error class. Selanjutnya ada cascade delete yang menghapus data project sekaligus otomatis memicu penghapusan log revisi dan riwayat pembayaran terkait. Ada juga fitur filter format _rupiah, kustomisasi filter Jinja 2 khusus untuk memformat angka mentah menjadi format rupiah, misalnya 1.500.000 rupiah. Lalu sorting cerdas, algoritma pemilihan antrian project otomatis berdasarkan kedekatan status prioritas dan deadline. Dan terakhir, fallback query, yaitu kompatibilitas query cadangan agar aplikasi tetap bisa berjalan meski dijalankan pada skema database model lama. Sebagai kesimpulan, aplikasi Visual berhasil mengintegrasikan konsep fundamental OOP Python, abstraksi, pewarisan, enkapsulasi, dan juga polymorphisme dengan database relasional SQLite dan antarmuka web flash. Aplikasi ini menawarkan solusi praktis untuk manajemen administrasi studio desain grafis secara efektif dan efisien. Demikian presentasi dari saya, langsung saja ke model demonya. Oke, di sini langsung tertera ada dashboard overview. Di sini ada total project, progress, revisi, selesai, kemudian ada pendapatan masuk, menunggu pelunasan, terus ada kalender deadline, dimana yang merah adalah deadline yang terlewati, kemudian ada yang dekat 3 hari, kemudian aman. Kemudian ada desain project yang menampilkan 10 desain terdekat atau terbaru. Kemudian ada semua project. Di sini adalah letak semua project yang sudah kita buat. Di sini ada selesai, revisi, tagihan, edit, dan juga hapus. Kemudian ada arsip project di mana semua project yang sudah selesai akan tersimpan di sini. Kemudian ada menu tambah objek. Di sini adalah untuk kita menambahkan objek project baru.
Ada juga manajemen revisi, dimana menanyakan apa aja revisi yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada daftar klien, kemudian juga ada daftar desainer, tagihan dan keuangan. Nah, di sini adalah menu payment, ada lunas, DP, dan juga belum bayar. Kemudian terakhir ada export to Excel. Langsung aja kita contohkan. Pertama kita ke tambah project. Nama project contohnya logo Gojek. Kemudian deskripsi singkat, rebranding. Kemudian di sini ada klien, memilih dari database atau klien-klien yang sudah ada sebelumnya, atau kita bisa buat baru. Kita contohkan buat baru. Nama klien baru contohnya kemudian perusahaan Gojek, emailnya joko123@gmail.com. kemudian ada nomor telepon. Nah, di sini kita selanjutnya memilih desainer. Kita bisa memilih desainer yang sesuai dengan spesialisnya. Contohnya di sini ada Ican. Kita pilih, kemudian ada jenis project. Kita pilih logo desain, deadline-nya kita buat 18, kemudian budgetnya 10 juta. Oke, terus kita klik simpan project untuk menyimpan project. Setelah disimpan, kita akan otomatis pindah ke semua project. Di sini kita harus membuat tagihan. Nih, total tagihan 1 juta, DP dibayar misalnya 500.000 buat tagihan. Nah, menu tadi akan langsung tersimpan ke tagihan dan keuangan, contohnya ini, dan akan ada menu kurang berapa, dan juga akan langsung masuk ke sini. Contohnya kita di project tadi ada revisi kurang simpel dan revisi. Nah, otomatis data akan tersimpan ke manajemen revisi. Nah, kemudian kita akan melunasi dana desain ini, konfirmasi pembayaran, dan akan otomatis berubah jadi lunas. Kemudian kita selesaikan project ini, selesai, dan akan otomatis tersimpan ke arsip project. Kemudian menu klien dan desainer. Di sini kita bisa menambahkan klien secara sendiri. Contohnya ini Iwan, perusahaan misalnya tidak ada, kita skip. Emailnya iwan@gmail.com. Telepon berapa? Nah, bukan klien, otomatis akan tersimpan di sini. Kemudian desainer, kita bisa menambahkan juga contohnya Reza, spesialis logo desain, emailnya reza123@gmail.com, dan otomatis akan tersimpan. Di sini juga ada mode like dan juga mode black. Oke, cukup segitu. Ya, kita akan mencoba export to Excel dulu. Oke, sudah terinstall dan kita buka. Bentar. Datanya seperti ini, otomatis tersimpan, dan juga di sini ada finance. Oke, cukup sekian dan terima kasih.